Oke, kita masuk pada materi. Who am I? Saya ini siapa? Saya siapa ya? Apa itu mengenal diri? Ada ungkapan yang mengatakan manusia itu sebuah misteri. Jadi, kenalilah dirimu karena hanya manusia yang memiliki kesadaran yang mampu mengenali dirinya sendiri. Nah, dengan mengenal diri sendiri, kita jadi bisa mengelola sesuatu menjadi berharga. Jadi kalau berbicara tentang mengenal diri, berarti kita paham kekhasan fisik kita, kepribadian kita seperti apa, watak kita seperti apa, temperamen kita seperti apa bakat-bakat kita. Kita jadi punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri kita. Apa kelemahan dan kekuatan kita. Oke. Nah, jadi mengenal diri itu menjadi titik awal untuk seseorang bisa bahagia. Mungkin kalau kita bicara tentang kebahagiaan, setiap orang tuh pasti berbeda. Ada yang bahagia kalau pandai, ada yang merasa bahagia kalau dia udah terkenal, ada yang bahagia kalau dia kaya raya, ada yang bahagia kalau keluarganya sempurna, dan lain-lain. Padahal tanpa memahami diri sendiri dan mengetahui tujuan hidup, kita bisa menjadi resah, gelisah, seperti orang yang kehilangan arah gitu. Sehingga kunci proses untuk mengembangkan diri kita ke depan, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa gitu, itu kita harus mengenal diri sendiri dulu gitu. Ini tidak hanya berlaku untuk keberhasilan di bidang pendidikan saja atau mungkin karir nantinya, tapi dalam kehidupan lainnya, termasuk keluarga, sosial masyarakat, bahkan spiritual. Jadi dengan mengenal diri, seseorang jadi tahu tujuan hidupnya itu apa. Ia menyadari kemampuan bakat-bakatnya, serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Sehingga hidupnya itu jadi memiliki makna. Ya kan? Ada yang sering mendengar dan mengatakan bahwa mengenal diri sendiri itu sangat penting. Agar katanya kita juga bisa mengenal orang lain dengan baik. Mungkin ada yang bertanya, emang ada hubungannya? Ada ternyata. Jadi ada hubungan atau ada pengaruh antara kita mengenal diri sendiri dengan mengenal orang lain. Terkadang ada orang yang kita temui mengerti orang lain, tahu banget, oh dia itu seperti ini. Tetapi dia susah payah untuk melihat dirinya sendiri. Dia sendiri bingung, saya ini kelebihan saya apa ya? Kekurangan saya apa ya? Artinya ternyata penting loh proses pengenalan diri kita. Karena itu yang akan kita lakukan nanti dalam hidup sehari-hari. Dengan mengenal diri sendiri, kita jadi tahu apa kekuatan kita. Apa yang harus diperbaiki. Dengan demikian kita jadi lebih mudah untuk memperbaiki diri tentunya. Sehingga itu nanti bisa, misalnya kalau ada kelemahan, itu bisa kita optimalkan. Bagaimana caranya supaya menjadi kekuatan. Nah, setiap orang tuh punya kekuatan dan kelebihan gitu.
Miss May lebih senang untuk selalu fokus sama kekuatan dan kelebihan ya. Karena kalau kekurangan atau kelemahan semua orang pasti punya gitu. Tapi kita nggak perlu fokus ke situ. Dan memang terkadang kita belum mengenal dengan baik gitu. Apa sih yang menjadi kelemahan dan kekurangan diri saya? Nah, biasanya ada beberapa hal yang membuat orang tuh nggak bisa mengenal dirinya dengan baik. Oke, nah nanti coba di slide berikutnya kita akan bahas tentang hal ini. Oke, kembali lagi bersama Miss May. Banyak hal yang membuat seseorang tuh belum mengenal dirinya dengan baik. Nah, kita akan bahas. Jadi yang pertama, karena ia merasa sudah sempurna atau udah bisa. Serba bisa nih. Orang seperti ini biasanya sulit menerima masukan dari orang lain karena dia merasa lu udah tahu. Padahal sebenarnya banyak hal yang belum ia ketahui dengan baik, khususnya tentang kelemahannya. Atau bahkan mungkin dia sendiri tidak tahu kekuatannya apa, kelebihannya apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena ia tidak tahu bahwa sebenarnya mengenal diri sendiri itu adalah awal dari kekuatan kita untuk melangkah maju ke depan. Anda pernah mengenal kata pepatah yang mengatakan gak kenal maka gak sayang? Nah, orang-orang yang tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik itu akan sulit mengenali kelemahan dan kekuatannya. Orang-orang yang seperti ini jika menghadapi kesulitan tuh cenderung untuk menyalahkan kondisi di luar dirinya. Nyalahin orang lain, nyalahin lingkungan, nyalahin keadaan. Pokoknya nyalahin apa saja yang ada di luar dirinya. Tapi gak introspeksi, gak lihat bahwa tunggu. Jangan sampai saya nih yang salah. Nah, jika kalian pernah menemui orang yang bisa mengenal orang lain daripada dirinya sendiri, orang yang seperti ini adalah tipe yang merasa dirinya serba tahu. Dia merasa lebih tahu dari apapun. Padahal sebenarnya banyak hal yang belum ia ketahui dengan baik, khususnya dirinya sendiri. Jadi mengenal diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan kita tentu sangat penting. Seperti Miss May sampaikan di awal, bahwa dengan mengenal diri sendiri, kita jadi lebih mudah untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Kita jadi bisa membangun kepedulian kita, terus kemudian ada rasa tanggung jawab dari diri kita. Dengan mengerti orang lain, kita menjadi peduli akan perasaan orang lain. Kita jadi gak egois, kita gak berprasangka sama orang lain, terus kemudian tidak mudah putus asa. Bukankah jadi sebuah kebahagiaan itu diawali dengan kita kenal dulu diri kita, baru kita mengerti orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah mengenal diri sendiri? Nah, ada banyak metode untuk mengenal diri. Salah satunya dengan yang sudah kalian isi kemarin, yaitu ada tes-tes psikologi. Itu baru satu. Nanti akan ada tes-tes psikologi berikutnya, di mana nantinya kalian jadi lebih banyak untuk mengetahui tentang diri kalian sendiri. Apapun bentuk metode yang dipilih, yang perlu harus kalian lakukan adalah jujur. Iya, jujur pada diri sendiri. Ambil contoh ringan. Banyak orang yang tidak jujur saat mengisi tes-tes psikologi tentang dirinya ya. Mereka mengira nih dengan menulis jawaban yang ideal, mereka akan mendapatkan hasil dan pilihan yang baik. Padahal mereka sedang membohongi diri mereka sendiri, yang justru itu akan menggagalkan proses pengembangan diri mereka untuk mengetahui diri mereka lebih dalam lagi. Penyebab utamanya adalah karena mereka banyak yang bersikap untuk memenuhi harapan orang lain.
pengennya harus sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain. Gitu. Ketidakjujuran dan ketidakmampuan untuk bersikap apa adanya itu malah justru membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah Anda jujur pada diri Anda sendiri? Ini seringkali menjadi jujur pada diri sendiri itu kadang mungkin menyakitkan. Jadi banyak orang merasa kegagalannya karena menganggap orang lain dan lingkungan itu sebagai sumber kegagalannya. Jadi kadang-kadang kita ngerasa bahwa aduh saya gagal nih karena kamu nih, karena berteman dengan kamu, karena orang tua saya, karena kakak saya, dan lain-lain. Jadi nyalahin orang lain. Ia mengingkari bahwa penyebabnya justru berasal dari dirinya sendiri. Nah, di lain pihak, seringkali orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri karena salah dalam memahami keberhasilan yang sedang diraihnya. Banyak orang berhasil lalu mengira, wah saya mampu melakukan apa saja. Mereka menjadi sombong, lalu mengira bahwa hasilnya ini hanya karena usahanya semata. Tidak ada bantuan orang lain gitu. Mereka tidak mau mengakui bahwa ada batas-batas yang mungkin tidak dilalui. Jujur pada diri sendiri itu adalah bersedia untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Jadi kita mengenali diri sendiri adalah belajar untuk menilai dan memahami diri kita dengan pikiran jernih tanpa dibebani dengan prasangka, harapan, ketakutan, dan perasaan-perasaan lainnya. Banyak orang yang takut untuk mengenal diri mereka lebih dalam. Biasanya, faktor utama ketakutan ini karena mereka belum siap untuk mengakui bahwa ada beberapa kelemahan yang mereka benci ternyata ada pada dirinya. Misalnya dia benci orang pemalas. Ternyata saya juga malas sih sebenarnya gitu. Nah, mereka tahu sebenarnya kekurangan tersebut ada dalam dirinya. Tapi dia nggak mau, dia takut untuk mengenal lebih dalam karena takut kecewa dengan fakta yang ada. Tetapi jika kita berhasil mengatasi kelemahan yang kita miliki ini, maka itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan secara tidak langsung, kita akan belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada. Dan kita akan tahu lebih banyak tentang karakter diri kita sendiri. Oke? Nah, jadi mengenali diri sendiri itu bukan sekedar mengenal nama, alamat, usia, dan lain-lain yang ada di biodata. Gitu. Tapi justru mengenali diri sendiri itu adalah proses hubungan timbal balik antara orang lain dengan diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa untuk berhubungan dengan orang lain. Misalnya dengan berkomunikasi. Berkomunikasi tentu punya tujuan. Misalnya kita nyari informasi, mendapatkan teman, menanyakan alamat, atau hal lainnya. Demikian pula halnya dengan belajar mengenal diri sendiri. Kita harus mengembangkan bentuk komunikasi timbal balik yang baik dengan diri kita. Kita harus mampu melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh diri kita agar kita dapat memahami, oh, diri saya itu seperti ini toh. Proses ini adalah keterampilan yang terus harus diasah. Pada awalnya mungkin akan berat, karena sebelum bertindak kita harus berkomunikasi dulu dengan diri kita. Apakah ini adalah sesuatu yang saya mau ya? Ini sesuai dengan diri saya enggak ya? Apakah ini benar-benar keinginan saya? Atau lain-lain? Dengan kata lain, proses mengenal diri ini adalah proses sadar. Dan bagian terberat dari proses ini itu adalah belajar untuk disiplin. Oke? Nah, permasalahannya apakah Anda sanggup melakukan disiplin diri? Salah satu disiplin yang menuntut pada pengenalan diri ini adalah kita ngamatin secara cermat. Apakah Anda sanggup melakukan disiplin diri? Nah, salah satu bentuk disiplin yang menuntut pada pengenalan diri itu adalah mengamati diri kita secara cermat. Apa yang diamatin? Perasaan, pikiran, harapan, keinginan, kegembiraan, dan lain-lain. Semua yang terjadi dalam diri kita. Caranya gimana? Dengan mengamati apa yang kita rasakan. Misalnya,
Oh, saya lagi marah ya. Oke. Sambil lihat. Apa yang dilihat? Diri kita. Pada saat kita marah. Ngamatin perasaan kita. Kesel. Berkecamuk. Pengen banting barang. Pengen marahin orang. Oh, saya kecewa. Oh, saya sakit hati. Amatin sakit hatinya. Kesel, nangis, perih. Pengen teriak di bantal, dan lain-lain. Amati saja. Pengamatan ini nantinya akan menumbuhkan kesadaran kita untuk lebih tenang. Dan kita akan mampu melihat secara jernih pikiran dan perasaan yang sedang terjadi. Sehingga kita menjadi lebih mudah untuk meresapi dan menyadari perasaan kita. Dan akhirnya kita bisa mencari jalan keluar terhadap perasaan kita. Pengamatan diri ini dapat dilakukan di setiap saat, sembari kita juga tetap melakukan kegiatan sehari-hari. Justru dalam kegiatan sehari-hari itulah kita memiliki kesempatan untuk menyadari, oh ternyata betapa banyak ya gejolak pikiran, perasaan yang muncul tuh silih berganti. Coba perhatikan besok. Dalam sehari apa yang kalian rasakan? Dari pagi sampai malam. Nanti malam kalian cek terakhir rekam. Contohnya gimana? Misalnya nih, dari pagi sampai malam. Oh, saya melakukan kegiatan. Pagi olahraga, setelah itu saya bete main game, terus kemudian capek saya tidur, terus setelah itu saya buka puasa, terus saya main game lagi, terus tidur deh malam. Nah, coba amatin perasaan-perasaan yang muncul hari itu apa? Saya lelah, ngantuk, kesel, terus bete terakhir. Nah, kira-kira usaha kalian mengatasinya gimana? Ada yang membiarkan saja atau melakukan sesuatu, misalnya bernyanyi, melakukan kegiatan yang melelahkan, misalnya membersihkan satu halaman, atau ya udah tidur aja. Hingga di malam hari, apa yang kalian rasakan? Perasaan apa yang dominan di hari itu? Kalian bisa sampaikan. Nanti kita cek sama-sama. Oke? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia menjadi diri Anda sendiri? Banyak orang mengaburkan arti menjadi diri sendiri dengan melakukan semaunya. Jadi dia melakukan semaunya sendiri tanpa berpikir panjang. Menjadi diri sendiri melalui proses mengenal diri adalah menumbuhkan, mengendalikan diri, karena dalam mengembangkan dirinya, kita atau seseorang itu harus senantiasa berjalan pada potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan padanya. Selain itu, banyak orang menjadi apa yang dikatakan orang lain dan menganggap itu sesuai dengan dirinya. Padahal, itu nggak benar. Kadang-kadang orang tuh suka menuntut kita untuk melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu. Padahal kita sendiri merasa itu tidak pas buat kita. Jadi, tugas kalian adalah melakukan sesuai dengan potensi kalian. Kalian yang lebih tahu tentang diri kalian. Gak ada orang lain yang tahu tentang diri kita selain diri kita sendiri. Yang perlu disadarin adalah bahwa setiap orang itu berbeda dan unik. Gak ada orang yang sama. Kita semua dianugerahi kemampuan, potensi, dan bakat yang berbeda-beda. Sehingga tugas kita adalah menggunakan semua itu untuk kemajuan untuk kehidupan ini. Tujuan mengenal diri itu untuk mengenal apa potensi kita, bakat-bakat kita, kemampuan dan keterampilan yang ada pada diri, agar itu bisa digunakan untuk kemajuan kita ke depannya. Jadi, saran Miss May, kalian harus benar-benar memahami apa yang kalian inginkan, apa yang terbaik buat kalian, apa kelebihan kalian, apa kekuatan kalian. Kalaupun ada kelemahan, itu akan dijadikan pacuan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke? Jadi, bersediakan untuk menjadi diri sendiri? Miss May yakin kalian pasti ingin menjadi diri sendiri. Sampai ketemu di materi selanjutnya.